Siapa? Bagaimana orang itu tahu bahwa aku membeli resep Sheriff? Pupil hijau tua Sio menyempit saat ia memandang sekeliling dengan terkejut, namun tidak melihat siapapun yang mencurigakan sedang mengawasinya. Menurut Tuan A, transaksi di tempat ini seharusnya sangat aman dan rahasia. Akhirnya, Sio tak bisa menahan diri untuk melirik ke arah sofa tunggal tempat Tuan A duduk. Wajahnya tertutup tudung, dan ia masih duduk diam mengamati orang-orang tanpa memperlihatkan sesuatu yang aneh. Ia menyenggol Force dengan sikunya dan berbisik, "Aku harus pergi." Force mengambil selembar kertas, melirik sekilas, lalu menjawab tanpa ragu, "Pergi saja. Setidaknya ada Tuan A yang mengawasi. Tidak ada yang akan berani macam-macam padamu, jadi kau bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengetahui tujuan pihak lain. Siapa tahu, kau bahkan bisa mendapatkan bahan ramuan yang kau inginkan." Itu masuk akal. Karena Shio adalah tipe orang yang proaktif, ia segera mengangguk pada pelayan, mengikutinya menuju ruang kerja, lalu mengenakan jubah bertudung. Tudung ini bisa menutupi seluruh wajahku, sampai-sampai aku tak bisa melihat jalan di depanku. Setelah memakai tudung, Sio membuka pintu dan melihat seorang pria mengenakan tuxedo duduk di balik meja. Pria itu memakai topeng emas yang memperlihatkan mata, lubang hidung, mulut, dan pipinya, namun tetap mustahil untuk mengenali identitasnya. Mata coklat terang di balik topeng itu bergeser saat pria tersebut menunjuk kursi di seberang meja dan berkata, "Silakan duduk." Suaranya sengaja dibuat serak. Selain itu, tak ada yang istimewa darinya. Sio menutup pintu ruang kerja, membusungkan dada dan menegakkan kepala, lalu duduk di tempat yang ditunjuk tanpa rasa gentar. Ia kemudian bertanya, "Apakah Anda memiliki bahan utama untuk ramuan Sheriff?" Pria bertopeng itu terkekeh dan berkata, "Ya, aku punya mata teror Demon Worm dan telapak kanan Silver Warbia. Sebenarnya, formula ramuan Sheriff yang kau beli itu dijual atas namaku." Pantas saja. Meskipun sering diejek sebagai orang yang ceroboh oleh teman-temannya, demi bertahan hidup di kalangan Beyonder, di geng-geng Isboro, dan di antara kaum miskin, Sio bukanlah orang yang sepenuhnya nekat. Ia memiliki intuisi bahaya layaknya binatang buas. Ia bertanya dengan suara berat, "Mengapa Anda melakukan ini?" "Untuk memilih pembantu yang cocok." Pria bertopeng itu kembali terkekeh. "Dengan kondisi keuanganmu, akan sulit mengumpulkan uang untuk dua bahan Beyonder ini dalam waktu singkat. Tentu saja, kau bisa menjual formula itu di pertemuan Beyonder lain, tapi percayalah, itu akan membawa bahaya yang tidak perlu. Lingkaran kita mungkin tidak bersinggungan, tapi aku bukan satu-satunya orang." Sio mengernyit dan berkata, "Kalau begitu, jika Anda memiliki organisasi sebesar itu, dan memiliki formula ramuan Sheriff dan Arbiter, mengapa butuh bantuan dariku?" "Ada beberapa hal yang tidak ingin kami tangani sendiri. Ada banyak alasan, tapi tidak perlu aku jelaskan. Dan setiap arbiter yang memulai perjalanan sebagai Beyonder sendirian, dalam satu atau lain cara, memiliki hubungan dengan kalangan bangsawan. Hal itu yang kami butuhkan," jelas pria bertopeng itu dengan santai. Sepertinya dia tidak tahu tentang asal-usulku, juga tidak menyadari reputasiku di Isboro. Sio sedikit mengendurkan kewaspadaannya. Pria bertopeng itu melanjutkan, "Anggap saja ini sebagai misi tambahan di luar pertemuan Beyonder. Aku akan memberimu beberapa misi dan membayarmu dengan imbalan yang sesuai. Jika kau merasa misinya berbahaya, kau bisa menolaknya. Ini perdagangan yang adil dan bebas. Setelah kau mengumpulkan cukup uang, kau bisa membeli bahan itu dariku." Ini, Shio, yang masih kesulitan secara finansial, tiba-tiba merasa tertarik. Ia berpura-pura tetap tenang selama 9 detik sebelum berkata, "Selama aku punya hak untuk menolak misi, aku bisa mempertimbangkannya." "Tidak masalah." Pria bertopeng itu tertawa. "Kita bisa menyepakati tempat dan cara untuk bertemu lagi di masa depan. Agar kau merasa tenang, kami akan memberikan hak untuk menentukan detailnya padamu." Baiklah. Meskipun Sio masih bingung, dan tidak mengerti mengapa pihak lain menawarkan misi kepadanya, ia tetap menyetujuinya. Setidaknya, untuk saat ini, ia belum mendeteksi adanya bahaya yang jelas. Klien menghabiskan seluruh hari Minggu dengan membeli kursi, set teh, dan memperbaiki pakaiannya.
Ia menghabiskan total 6 pound 9 soli untuk mengembalikan ruang tamu, ruang makan, dan dirinya sendiri ke keadaan semula. Kerugian besar. Kuharap Departemen Kepolisian akan memberiku kompensasi dari harta peninggalan Mersol. Kemungkinan besar hanya sebagian kecil saja. Klein menata rapi faktur dan kwitansi itu, menunggu saat dibutuhkan nanti. Tentu saja, jika dilihat dari segi pendapatan, ia justru memperoleh banyak keuntungan. Ciri Beyonder milik Mersot saja bernilai setidaknya 300 pound, atau bahkan lebih. Dengan catatan, Klein memiliki akses ke lingkaran Beyonder. Setelah makan malam, mengenakan sweater turtleneck, sweater polos, mantel pekerja abu-abu kebiruan, dan topi, Klein keluar rumah lagi, melakukan 2 kali transfer, lalu tiba di Iron Gate Street di wilayah Backlund Bridge. Beberapa langkah kemudian, ia melihat bar Bravehearts. Di sana ada pintu kayu hitam yang tampak berat, dan seorang pria kekar hampir 2 meter, berdiri dengan tangan terlipat. Pria itu menatap Klein dari atas ke bawah, namun tidak menghentikannya, ketika Klein mendorong pintu dan masuk. Tenggorokan pria itu bergerak ketika mendengar sorakan dari dalam. Saat itu bar sedang berada di puncak keramaian. Bahkan sebelum masuk sepenuhnya, Klein sudah merasakan gelombang panas menyergapnya. Ia bisa mencium aroma kuat bir malt dan mendengar keramaian yang riuh. Seperti yang diduganya, ia melihat 2 panggung di tengah bar. Di salah satunya sedang berlangsung kompetisi perburuan tikus dengan anjing, sementara di panggung lain, 2 petinju bersiap memulai pertarungan. Aroma alkohol bercampur dengan bau keringat memenuhi udara. Klein mengangkat kacamata berbingkai emasnya dan mencubit hidung. Sambil melindungi barang-barangnya, ia menyelinap ke arah meja bar. Sebelum bartender berkata apapun, ia sudah berkata, 1 gelas bir Southfield. Itu adalah bir terbaik yang diproduksi di kerajaan Loen. 5 pence, jawab bartender seperti mesin. Klein mengeluarkan segenggam koin, menghitung 5 pence, lalu menukarnya dengan sebuah cangkir kayu besar berisi bir emas. Aroma bir itu sangat menggoda. Dibandingkan ini, banyak bir lain bahkan tak pantas disebut alkohol, hanya minuman biasa. Canda bartender. Klein mengangkat cangkirnya dan meneguknya. Rasanya dingin dan menyegarkan, awalnya pahit dan harum, lalu rasa malt meledak dengan sedikit manis di akhir. Setelah meletakkan cangkir, ia melihat gelembung putih kecil dan bertanya, "Di mana Kaspar Skalinin?" Bartender berhenti mengelap gelas di tangannya, menatap Klein selama beberapa detik, lalu menunjuk ke samping. Ruang biliar nomor 3. Dengan prinsip tidak menyia-nyiakan apapun, Klein membawa cangkirnya dan berjalan menuju ruang biliar ketiga. Dengan satu ketukan ringan, ia membuka pintu yang berderit pelan. 2 pria di dalam berhenti bermain dan menoleh ke arah pintu. "Aku mencari Kaspar Skalinin." Di tengah keheningan, Klein buru-buru menambahkan, "Pak tua Gizer yang mengenalkanku." Mendengar itu, seorang pria berusia sekitar 50 tahun, dengan hidung besar dan mengenakan kemeja linen, berkata dengan suara berat, "Masuklah." Ia memiliki bekas luka besar dan berkelok, dari sudut mata kanannya hingga ke sisi mulutnya, dan hidungnya merah khas peminum brandy. Klein berjalan perlahan, sambil membawa cangkirnya dan melihat lawan main biliar Kaspars meletakkan tongkatnya, lalu keluar dari ruangan, menutup pintu di belakangnya. Kaspar Skalinin berjalan pincang menghampirinya dan bertanya, "Apa yang kau inginkan?" "Sebuah revolver custom yang kuat, dan 50 peluru." Jawab Klein, sambil meneguk bir Southfield-nya lagi. 3 pound 10 soli. Sebut Kaspars. Harganya pasti lebih mahal daripada di toko senjata biasa. Harganya termasuk risiko yang harus kutanggung. Setuju? Klein mengeluarkan 5 lembar uang 1 pound yang sudah disiapkannya dan menghitungnya. Kaspars memeriksa keaslian uang itu sebelum mengangguk. "Kau lebih lugas daripada kelihatannya. Beri aku 5 menit." Ia meletakkan uang itu di atas meja biliar, bersandar pada tongkatnya, dan berjalan keluar. Setelah Kaspars pergi, Klein melirik permainan biliar yang sedang populer itu, dan menyadari bahwa permainannya sangat mirip dengan snooker di bumi. "Pasti ini ulahmu, Kaisar Rosel." Ia hampir tertawa sambil menggelengkan kepala. Tak lama kemudian, Kaspars kembali dengan membawa sebuah paket berbungkus kertas coklat,
dan 2 lembar uang 5 soli. Klien mengambil uang dan barang itu, lalu membukanya di tempat. Matanya langsung menangkap laras panjang berwarna perak dari revolver tersebut. Gagangnya tampak terbuat dari kayu kenari. Selain itu, ada 50 butir peluru berkilauan tersusun rapi di dalam kotak. Klien mencoba senjata kosong itu, mengisi 5 peluru, lalu menyelipkan revolver ke dalam sarung ketiaknya, yang sudah dibelinya beberapa waktu lalu. Setelah itu, ia mengumpulkan sisa peluru dan menatap Kaspars. Ia berpikir sejenak sebelum bertanya, jika aku ingin menyewa pengawal yang handal, siapa yang harus kucari? Yang benar-benar kuat, melampaui batas manusia. Kaspars mengusap hidung merahnya dan tatapannya berubah dingin. Ia meneliti klien dengan seksama selama 2 menit, menggunakan keheningannya untuk menciptakan tekanan yang mencekam. Aku bisa mencarikan untukmu, tapi tidak ada jaminan seseorang akan menerima misi ini. Sepertinya dia mengenal lebih dari satu Beyonder. Klien tersenyum dan berkata, tak peduli apa hasilnya, izinkan aku mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Kaspars menyimpan uang di atas meja biliar dan kembali keluar. Ia baru kembali 10 menit kemudian. Saat itu, klien sudah menghabiskan cangkir bir Sotville besarnya karena bosan. Dia ingin bertemu denganmu sebelum memutuskan, kata Kaspars dengan suara berat. Tidak masalah. Aku juga akan menentukan tingkat kesulitan misi jika aku di posisinya. Klien tersenyum dan mengangguk. Ia mengikuti Kaspars yang berjalan pincang, melewati ring tinju yang ramai, dan masuk ke dapur bar. Kaspars tiba-tiba berhenti dan mengetuk ringan sebuah pintu. Setelah mendapat izin, ia mendorongnya dan masuk bersama klien. Itu adalah ruang kartu, tempat lebih dari 10 orang sedang bermain poker Texas. Seorang pria mengenakan rompi hitam dan kemeja putih, perlahan berdiri setelah melihat Kaspars dan klien masuk. Orang-orang lain yang sedang bermain kartu berhenti seketika, dan tak mengeluarkan suara. Dengan sekali pandang, klien mengerutkan kening tanpa sadar. Selain pria yang berdiri itu, ia menyadari bahwa semua pemain lain memancarkan kesan aneh yang sulit dijelaskan. Wajah mereka pucat, dan mata mereka seperti mata binatang buas. Klien mengetuk 2 kali gigi geraham kirinya, diam-diam mengaktifkan Spirit Vision. Otot-ototnya tiba-tiba menegang, dan ia hampir tak bisa mengendalikan ekspresinya, karena aura para pemain itu berwarna hitam pekat. Itu berarti, selain pria yang berdiri, lebih dari 10 orang yang bermain kartu itu, semuanya sudah mati. Tidak, mereka bukan sekadar mati, karena orang mati tidak memiliki warna aura, mereka semua adalah zombie. Perasaan busuk menyergapnya, dan pria berbaju putih dan rompi hitam itu berjalan mendekat ke arah klien. Wajahnya sama pucatnya, dan di matanya tampak kebencian yang dalam. Semakin ia memikirkan tentang bagaimana seseorang yang masih hidup bermain kartu bersama lebih dari 10 mayat di dalam ruangan redup hingga larut malam, semakin merinding kulit kepalanya. Klien menekan rasa takut nalurinya dan memandang wajah pucat itu. Mata coklat penuh niat jahat, dan pria berusia sekitar 28 tahun yang auranya dipenuhi kegilaan. Ia berpura-pura terintimidasi oleh sikap mendominasi pria itu dan mundur selangkah. Saat itu, Kaspars keluar dari ruangan dan menutup pintu. Pria itu bertanya dengan suara dalam, "Kau yang mencari pengawal?" "Iya." Klien sengaja menelan ludahnya. Keanehan pria itu membuatnya takut, tapi di sisi lain juga memberinya rasa tenang. Semakin kuat pengawal yang ia rekrut, semakin aman dirinya. Pria berwajah pucat itu mengenakan rompi hitam, mengangkat dagunya dan bertanya, "Kenapa kau mencari pengawal? Dan berapa kau mau membayarnya?" Klien tidak langsung menjawab. Ia berpikir hampir 20 detik sebelum berkata, "Aku akan memberitahu detail misinya lebih dulu. Setelah kau menilai, sebutkan harganya. Jika aku bisa membayar, atau punya barang setara nilainya, maka kita punya kesepakatan. Kalau tidak, aku akan menyerah dan mencari orang lain." Pria bertampang bengis itu tidak berkata apa-apa, ia hanya mengangguk sebagai isyarat agar klien menceritakan misinya. Klien dengan sengaja memandang para zombie itu, seolah mereka hanyalah pemain kartu biasa. Lalu, ia menatap pria itu penuh tanya, "Sebelum aku menjawab, apa kau ingin mengusir mereka dari ruangan?" "Tidak perlu,"
Jawab pria berwajah pucat itu dengan suara berat. Klein ragu sejenak, lalu berkata jujur. Aku menyinggung seseorang yang sangat berpengaruh, mungkin punya dukungan dari sebuah negara. Ruangan itu mendadak hening. Pria dengan sorot mata gila dan jahat itu terdiam di tempatnya, seperti berubah menjadi patung gips. Hampir 1 menit kemudian, ia perlahan berkata, "Misi ini tak ternilai harganya. Keluarlah." Hah? Klein belum sempat bereaksi, hingga pria itu berbalik dan berjalan kembali ke meja kartu. Saat itulah ia sadar, tidak akan ada kesepakatan. Kau bermain kartu bersama segerombolan zombie, dan bertingkah seperti orang kuat dan berpengaruh. Tapi sekarang kau kabur begitu saja? Jelas-jelas kau sedikit gila. Klein tidak tahu harus tertawa atau menangis saat berkata, orang berpengaruh itu tidak sebebas itu bertindak di backlone. Pria berompi hitam itu mengabaikannya, dan kembali duduk. Para zombie mulai membagikan kartu, melihat tangan mereka, lalu melemparkan chip. Klein menghela napas dan keluar dari ruangan itu, hanya untuk melihat Kaspar Skalinin yang sudah menunggunya di luar, dengan hidung merah seperti peminum brandy dan luka mengerikan di wajahnya. Kami tidak mencapai kesepakatan, kata Klein sambil mengangkat tangan. Kaspar tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Ia berpikir beberapa detik sebelum berkata, apa dia meminta harga terlalu tinggi? Tidak, dia merasa misinya terlalu sulit. Klein tidak menyembunyikan alasannya. Kaspar mengerutkan kening. Marek adalah orang paling menakutkan yang kukenal. Ia bahkan tidak takut peluru. Dan kalau dia saja merasa misi itu sulit, aku rasa aku tak bisa membantumu berhubungan dengan orang kuat lainnya. Sayang sekali. Klein menghela napas. Kaspar mengepalkan tangan kanannya dan menepuk dadanya sendiri. Semoga badai menyertaimu. Kalau begitu aku mati, pikir Klein sambil tersenyum dan mencoba berpikir positif. Terima kasih. Kau bisa mencoba bertanya-tanya untukku. Aku akan membayarmu. Ya, aku akan datang lagi besok malam. Setelah mendapat jawaban positif, ia meninggalkan Bravehearts Bar dengan sedikit perasaan murung. Ia bahkan tidak berminat bermain biliar. Apa aku terlalu jujur? Kalau aku menjelaskan misi ini seolah lebih sederhana, Marek mungkin akan setuju. Aku penasaran berapa uang yang akan dia minta. Hah, bukan gayaku membiarkan orang lain menghadapi bahaya karena tipu daya. Sebagai seorang Beyonder, jika aku terus melawan suara hatiku sendiri dan prinsip-prinsipku, maka mungkin aku tak akan jauh dari kehilangan kendali. Dengan perasaan campur aduk, Klein berganti kereta dan kembali ke Jalan Minsk. Setelah mencuci diri, Klein tidak membuang-buang arang. Ia langsung masuk ke kamar tidur dan menarik tirai untuk mengisolasi ruangan dari dunia luar. Dalam perjalanan pulang, ia merenung sejenak dan menyadari bahwa bahaya yang mungkin terjadi bukanlah sesuatu yang tak bisa diatasi. Bagi duta besar yang tidak kuketahui identitasnya, tujuan utama dan mendasarnya adalah menemukan Ian Wright. Alasan dia mengirim orang untuk berurusan denganku adalah karena dia berharap bisa mendapatkan petunjuk tentang Ian dariku. Jika interogasi langsung tidak berhasil, membunuhku dan memanggil arwahku bisa menjadi pilihan. Jika aku membuatnya tahu bahwa aku juga tidak tahu di mana Ian berada, dia tidak akan mengambil resiko mengganggu seorang detektif sewaan ketika Departemen Khusus Militer mungkin sedang memantau situasi. Tentu saja, penampilanku dan kekuatanku jauh melebihi ekspektasinya, membuat operasi mereka terbongkar dan menyebabkan kerugian besar. Jika aku adalah duta besar itu, aku pasti akan berpikir untuk balas dendam dan melampiaskan amarah, tetapi jelas bukan sekarang, bukan saat situasinya begitu tegang dan kacau. Ya, ini dengan asumsi bahwa duta besar itu punya otak, bukan pecundang yang mendapat posisinya karena koneksi dan hanya tahu bertindak gegabah. Untuknya menangani urusan penting seperti ini, berarti dia cukup bisa diandalkan. Dengan kata lain, inti masalahnya adalah keberadaan Ian Wright. Masih ada bahaya tersembunyi. Apakah duta besar itu akan mengungkapkan kepada Departemen Khusus Militer bahwa Mersol adalah seorang Beyonder setelah kegagalannya? Itu bisa membuat mereka meragukan kekuatanku dan menggunakannya untuk membalas dendam padaku. Hal itu mudah dilakukan hanya dengan komentar sepele. Aku harus tetap waspada. Klein menganalisis situasinya dan tiba-tiba merasa terdorong untuk membunuh duta besar itu. Namun,
Hanya membayangkan Beyonder kuat di sekitarnya saja sudah membuatnya tertekan. Aku penasaran apakah utusan itu bisa menerima delegasiku tanpa izin Tuan Azik. Mungkin tidak. Haruskah aku memperhatikan masalah ini dan mencari kesempatan untuk membungkamnya? Karena dia sudah mengirim orang untuk membunuhku, aku tidak akan merasa terbebani secara psikologis jika harus membunuhnya. Ya, aku bisa mempertimbangkan untuk membuat misi di klub tarot. Mari kita lihat apakah Nona Justice dan Tuan Hangman punya solusi. Mungkin, sejumlah besar uang bisa menggoda Tuan A atau Beyonder kuat lainnya. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Klein saat ia memikirkan klub tarot. Dengan ide itu, pikirannya jauh lebih tenang. Ia mengambil kertas dan pena lalu menulis kalimat ramalan. Keberadaan Ian Wright. Setelah memastikan tidak ada Beyonder tersembunyi di ruangan itu, Klein memandang tirai yang melindunginya dari mata-mata luar. Ia mengingat penampilan Ian dan membaca kalimat ramalan itu secara diam-diam sebelum bersandar di kursinya. Ia dengan cepat memasuki mimpi dan melihat sebuah kamar kecil dan reyot di dunia mimpi. Ada ranjang susun dan tikar lantai tempat 4 orang tidur. Ian meringkuk di atas ranjang susun itu, tidur nyenyak di bawah tas tuanya. Ketika mimpi itu hancur, Klein membuka matanya dan menafsirkan wahyu itu. Tempat tinggal seperti itu hanya ada di Isborok dan area jembatan Backland, tetapi itu wilayah yang sangat luas. Bahkan jika seluruh polisi Backland dikerahkan, mereka tetap tidak akan bisa menemukannya. Ian sangat berhati-hati. Dia tidak meninggalkan apapun padaku. Kalau tidak, aku pasti bisa menemukannya melalui ramalan tongkat penunjuk. Setelah berpikir beberapa menit, Klein mengambil pena dan menambahkan satu kalimat ke setiap pernyataan ramalannya sebagai alasan. Aku tidak tahu keberadaan Ian Wright. Aku tidak melihatnya lagi sejak kami menemukan mayat Zreal. Kertas itu ia letakkan di meja, dengan pena menahannya di tepi. Setelah semuanya selesai, Klein bangkit dan kembali ke ranjangnya, lalu dengan cepat melemparkan koin, untuk memastikan tidak ada yang mengawasinya. Setelah mendapat jawaban negatif, ia segera melangkah 4 langkah berlawanan arah jarum jam, melafalkan mantra, dan memasuki dunia di atas kabut abu-abu. Di dalam istana purba yang menjulang tinggi, Klein tidak repot-repot memeriksa sekelilingnya, dan langsung mengulangi ramalan yang baru saja ia lakukan. Melihat jawaban negatifnya tidak berubah, ia berhenti merasa tegang. Saat mendongak ke samping, ia menyadari bahwa inti dari bintang merah tua yang baru muncul, kini berwarna emas seperti matahari. Apakah ini sumber kehangatan yang kurasakan? Klein menyebarkan spiritualitasnya dan menyentuhnya hati-hati sebagai tanggapan atas doa itu. Sebuah pemandangan buram dengan cepat muncul di depan matanya. Wanita mungil yang dulu coba ia tarik ke atas kabut abu-abu, berdiri di depan altar, bersama seorang wanita berambut coklat sedikit ikal. Seorang pria bertopeng putih melantunkan nama kehormatan Eternal Blazing Sun, menciptakan cahaya yang hangat dan murni. Apakah dia mencoba memanggil seseorang untuk melakukan pengusiran roh? Klein hampir tertawa. Saat itu, ia akhirnya mengerti alasan di balik kejadian sebelumnya. Bukan karena seseorang telah menembus kabut abu-abu dan melacaknya, tetapi mirip dengan Nona Justice dan rekan-rekannya, yang membaca nama kehormatannya sebelum berdoa. Dan setelah kabut abu-abu menerima pesan itu, kabut secara otomatis memberinya respons. Namun, karena itu bukan doa, suara-suara samar yang tumpang tindih berubah menjadi arus hangat. Pemberitahuan. Ini hanya pemberitahuan, bukan sesuatu yang bisa melukai atau memengaruhi. Klein memastikan kesimpulannya. Pada saat yang sama, ia mulai yakin akan satu hal. Cara ruang misterius di atas kabut abu-abu terhubung dengan Justice dan lainnya, tidak sepenuhnya abnormal, atau di luar hukum dunia ini. Masih ada batasan tertentu yang dapat menyebabkan efek yang berbeda jika menggunakan metode khusus. Klein terus mengamati pemandangan itu dan mendengarkan suara yang berbicara. Ia terkejut karena kali ini berlangsung lebih lama dari biasanya. Sebelumnya, ia tidak bisa secara aktif mengintip target bintang merah tua, kecuali pihak lain berdoa kepadanya. Hanya saat itu, ia bisa menerima pemandangan yang bersangkutan. Dalam situasi lain, ketika ia memberikan respons, ia dapat melihat pemandangan dan mendengar suara secara sinkron. Namun, begitu tanggapan berakhir, ia tidak lagi bisa memperoleh informasi tambahan. Sekarang, itu seperti menonton video panjang
yang penuh dengan potongan gambar nyata yang penuh mosaik. Ia melihat wanita mungil itu berbicara dengan seorang pria bertopeng emas di ruang kerja, mendengar rekan-rekannya memanggilnya Sio, dan menyadari bahwa dia sedang mencari ramuan Beyonder yang sesuai dengan ramuan Sheriff. Baru ketika dua wanita itu kembali ke rumah, Klein merasa menyesal karena gagal mengetahui alamat mereka. Rekaman itu pun berakhir. Melihat warna emas yang perlahan menghilang, ia mengangguk penuh pemikiran. Ia samar-samar mengerti mengapa anomali seperti itu bisa terjadi. Dengan kata lain, kekuatan pemurnian membantuku mempertahankan jalur koneksi itu. 30 pound Sio benar-benar sepadan. Aku penasaran kapan aku bisa mempertahankannya sendiri. Klein menggelengkan kepala dan tersenyum. Ia mengambil pena dan kertas untuk melanjutkan ramalan tentang keberadaan Ian Wright. Ramalan mimpi itu masih sama seperti sebelumnya, tetapi kali ini Klein melihat lebih banyak. Adegan pertama tetaplah ruangan kecil yang gelap dan kumuh, tempat Ian Wright tidur nyenyak di ranjang susun. Adegan kedua adalah selokan yang sama, tempat mereka berdua pernah pergi. Ian berjongkok di depan tubuh Zriel yang termutilasi, mengulurkan tangannya untuk mengelus dua baris gigi putih itu, lalu mencabut salah satunya. Adegan ketiga memperlihatkan jalanan yang ramai dan bising. Para pejalan kaki mengenakan pakaian sederhana, beberapa di antaranya bahkan bisa disebut lusuh dan compang-camping. Di tengah jalan terdapat taman dan rerumputan, dikelilingi cerobong pendek yang mengepulkan asap. Ian, dengan mantel tuanya dan topi bundar, tampak waspada ketika masuk ke kantor telegraf, yang tak jauh dari pusat jalan. Secara diagonal dari tempat itu, ada pintu masuk pusat perbelanjaan menuju Metro Uap. Gambaran itu perlahan menjadi transparan. Klein membuka matanya, mengetuk ujung meja perunggu panjang dengan jari telunjuknya, lalu membuat penilaian awal. Mengingat gigi itu dan telegram itu, sepertinya Zriel dan Ian bukan hanya sepasang detektif yang terlibat dalam situasi berbahaya secara kebetulan. Mereka punya organisasi di belakang mereka. Aku seharusnya bisa mengetahui di mana lokasi adegan ketiga itu. Klein tidak terburu-buru menganalisisnya lebih dalam, karena ia tidak ingin terlalu lama berada di atas kabut. Meninggalkan kursi tinggi milik The Fool, ia berjalan ke sudut, mengaduk-ngaduk isi kantong kertas yang sebelumnya diletakkan di sana, dan menemukan karakteristik Beyonder milik Mersol. Sambil memegang benda merah seperti jeli itu, Klein duduk kembali dan menulis kalimat ramalan baru. Nama ramuan yang sesuai. Sambil mengulang-ulang kalimat itu dalam hati, ia menggenggam karakteristik Beyonder di satu tangan, dan selembar kertas berisi kalimat ramalan di tangan lainnya. Dengan bantuan kogitasi, ia pun tertidur lelap. Dalam mimpi abu-abu yang samar, duta besar dengan pakaian rapi muncul lagi di hadapan Klein, dengan wajah tipis penuh cambang. Sambil memegang sebotol cairan merah tua, ia berkata kepada Mersol, "Minumlah, minum ramuan Hunter ini, dan kau akan memimpin geng Zimanger. Tentu saja, uang juga tidak boleh dilupakan." Seperti yang pernah dikatakan Kaisar Rosel, satu tangan memegang tongkat, tangan lainnya membawa wortel. Hunter, Backlund adalah kota metropolitan besar. Mersault mengerutkan alis, penasaran. Bagi orang sepertinya yang buta huruf, pemburu hanya diasosiasikan dengan hutan belantara dan binatang. Duta besar Parubaya itu terkekeh dan berkata, "Kota terbesar adalah hutan gelap terbesar. Di sini, setiap orang memiliki dua identitas. Yang pertama, sebagai mangsa. Yang kedua, sebagai pemburu. Bahkan pemburu yang paling lemah sekalipun tetaplah pemburu. Mereka bisa melukai mangsa yang lebih kuat. Pergilah, bergabunglah dalam perburuan megah ini." Adegan itu hancur, dan berubah menjadi butiran cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Klein menatap karakteristik Beyonder merah di tangannya, dan berpikir dalam hati. Jadi, ini adalah ramuan Hunter. Tak heran Mersol begitu terampil dalam bertarung. Ia bahkan menggunakan pipa tiup untuk menembakkan panah beracun. Tak heran juga ia bisa melacakku sampai ke sini. Namun, sepertinya ia belum sepenuhnya memahami hakikat menjadi seorang hunter. Ia tidak menyiapkan jebakan terlebih dahulu, atau menggunakan senjata apapun. Ia tidak memanfaatkan keunggulannya. Ini sebagian karena ia tidak tahu bahwa aku juga seorang Beyonder. Kebetulan urutan 8. Ia meremehkanku.
Ini juga menunjukkan bahwa ia baru saja meminum ramuan itu. Jalur Hunter pernah dikuasai oleh keluarga kerajaan Intis, keluarga Sauron, dan para penguasa kekaisaran Feysak, keluarga Einhorn, serta organisasi rahasia Iron and Blood Cross Order, yang muncul dalam 2 hingga 3 abad terakhir. Jika mempertimbangkan pakaiannya, identitas duta besar itu bisa dipastikan. Seorang diplomat tinggi Republik Intis, duta besar untuk kerajaan Loen. Apa sebenarnya benda penting yang ingin ia dapatkan? Sambil pikirannya terus berputar, Klein menyelimuti dirinya dengan spiritualitas dan mulai turun dengan cepat. Begitu kembali ke kamarnya, ia segera memeriksa keadaan sekitar dengan waspada, tetapi tak menemukan perubahan mencurigakan. Klein menghela napas pelan. Ia merasa sedikit lebih yakin bahwa ia akan bisa mengadakan pertemuan klub tarot tepat waktu besok sore. Ia meraih peta Backlund yang ia beli di kereta uap, lalu mencari kantor telegraf yang berada di sepanjang jalur kereta bawah tanah, tak jauh dari tengah jalan. Hanya ada beberapa jalur kereta bawah tanah di Backlund, jadi Klein dengan cepat mengidentifikasi 3 lokasi. 1 di Westboro, 1 di St. Georgeboro, dan 1 lagi di perbatasan Eastborough dan jembatan Backlund. Ia mengingat kembali pakaian sebagian besar pejalan kaki dalam mimpinya, untuk menilai status sosial ekonomi mereka, lalu menyimpulkan jawabannya. Lokasi ketiga, tempat di mana Eastborough bersinggungan dengan jembatan Backlund. Kadang, menafsirkan wahyu memerlukan banyak pengetahuan praktis dan kemampuan untuk menarik kesimpulan. Klein mengejek dirinya sendiri, berjalan ke meja, dan menambahkan 1 kalimat lagi setelah pernyataan sebelumnya, memperluas isi tulisan di kertas itu. Aku tidak tahu di mana Ian berada. Aku belum melihatnya sejak kami menemukan mayat Zreal. Namun, aku mengetahui melalui saluranku sendiri bahwa Ian Wright telah terlihat di kantor telegraf di Jalan Bacardi. Setelah selesai menulis, Klein tidak melipat kertas itu dan menyimpannya. Ia juga tidak membakarnya dengan spiritualitasnya. Sebaliknya, ia membiarkannya tetap terbentang di atas meja, menampakkan isinya secara terbuka. Setelah menatapnya dalam-dalam, Klein kembali ke tempat tidur dan melepas pakaiannya untuk tidur. Di luar tirai yang tertutup rapat, bulan merah menyembul dari balik lapisan awan, bersinar terang dan sempurna. Di sebuah rumah di Hillstoneboro, Force, yang tidak tidur bersama Sio, tiba-tiba duduk sambil memegangi kepalanya. Wajahnya yang relatif cantik tampak sangat terpelintir, seolah-olah ia adalah iblis. Force menekan telinganya, dan terus berguling-guling di tempat tidur, seakan-akan sedang melawan bisikan ilusi. Keringat mengalir di dahinya, dan urat-urat menonjol di punggung tangannya. Tubuhnya menegang secara acak atau berguling. Mata biru pucatnya yang biasanya santai dan menggoda, kini dipenuhi rasa sakit. Di kedalaman pupilnya, tampak muncul lapisan demi lapisan cahaya dan bayangan. Tidak, Force akhirnya tak tahan lagi, dan mengeluarkan teriakan pelan yang menyayat. Tangannya berhenti menutupi telinga, dan mulai menarik rambutnya sendiri, seolah berusaha melawan rasa sakit dengan rasa sakit lainnya. Beberapa menit kemudian, ia akhirnya berhenti. Force melepaskan tangannya, menatap segenggam rambut coklat yang agak melengkung, dan tertawa getir. Aku berbohong pada Sio, bilang kalau bisikan setiap bulan purnama tidak terlalu berdampak negatif padaku. Nyatanya, kehilangan rambut saja sudah menjadi masalah serius. Dengan susah payah, Force duduk dan memandang ke tirai yang setengah menutupi jendela. Melalui celah itu, ia bisa melihat bulan merah yang tampak seperti mimpi. Semakin lama, semakin parah. Apakah aku akan kehilangan kendali lain kali karena ini? Force tak lagi mampu menahan kelemahan yang selama ini ia pendam dalam hatinya. Ia pernah mencoba melepaskan diri dari gelang yang memungkinkannya berpindah melalui dunia spiritual, tetapi itu tak lagi membuat bisikan saat bulan purnama menghilang. Ia sudah mencoba minum obat penenang, mencoba melantunkan nama God of Steam and Machinery, mencoba sihir ritual, namun tak ada yang bisa menghentikan kenyataan bahwa dirinya perlahan-lahan jatuh ke dalam jurang. Andai saja aku bisa mengerti apa yang dikatakan bisikan itu. Aku ingin mati dalam keadaan tahu, bukan dikubur tanpa tahu apa-apa. Mungkin, aku bisa mendengarnya lebih jelas setelah maju ke urutan 8, tapi aku belum pernah menemukan siapapun yang menjual formula ramuan Trickmaster.
Force memandang keluar jendela dengan tatapan kosong, matanya diwarnai merah oleh sinar bulan. Pada Senin pagi, Klein bangun lebih awal dari tidur gelisahnya dan turun dari tempat tidur. Ia berjalan ke meja, mulai membuka tirai dan jendela untuk membiarkan cahaya dan angin masuk ke kamar. Saat itu, sudut matanya menangkap selembar kertas di atas meja. Kertas itu menghadap ke jendela, tetap di tempat semula. Namun, Klein jelas ingat bahwa sebelum tidur, kertas itu menghadap kursi dan tempat tidur. Kertas itu telah berputar 180 derajat. Setelah semalam tidur, pupil Klein menyempit ketika ia tiba-tiba menarik tirai. Ia melihat jendela Oriel masih tertutup rapat, tidak membiarkan angin sedikit pun masuk. Tanpa adanya angin, kertas itu telah berputar sendiri 180 derajat. Tidak, seseorang masuk tanpa aku sadari. Dingin menjalar dari tulang punggung Klein hingga ke kepalanya. Ia terkejut karena tidak menyadarinya saat tidur. Ini berarti ia hampir berada di bawah belas kasihan orang lain. Hidup dan matinya sepenuhnya bergantung pada kehendak pihak itu. Apakah itu anggota Departemen Khusus Militer? Atau Beyonder kuat yang dikirim oleh duta besar? Dari fakta bahwa kertas itu tidak dikembalikan ke posisi semula, kemungkinan besar yang terakhir, sebagai peringatan. Untuk bisa menyusup tanpa jejak seperti itu, luar biasa. Haruskah aku berterima kasih atas kemurahan hatinya? Tidak. Pasti ada alasan mengapa dia tidak melakukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah. Apakah mereka tidak ingin membangunkan anggota Departemen Khusus Militer yang memantau daerah ini? Klein tak bisa berhenti memikirkan berbagai alasan. Alasan ia menulis kata-kata itu tadi malam, dan membiarkan kertas tetap terbentang di meja, adalah untuk membiarkan orang lain membacanya. Ia ingin duta besar mengetahui apa yang ingin ia sampaikan, dan menunda kemungkinan aksi balas dendam sampai masalah selesai, sehingga ia punya lebih banyak waktu untuk bersiap. Namun, Klein memperkirakan bahwa pihak itu akan menyusup ke kamarnya saat ia pergi, ketika pengawasan dari Departemen Militer berkurang. Siapa sangka orang itu mampu melewati para Beyonder di sekitarnya, dan diam-diam masuk ke kamar saat ia masih tidur. Perasaan bahwa nasibnya dikendalikan orang lain, sungguh tidak menyenangkan. Seorang Beyonder yang sangat kuat, atau memiliki kemampuan yang sangat aneh. Klein membalikkan tubuhnya, membelakangi jendela Oriel, dan mengeluarkan sekeping koin tembaga. Seseorang menyusup ke ruangan ini tadi malam. Ia mengucapkan pernyataan itu dalam hati, lalu dengan bantuan kemampuan menyembunyikan dirinya, ia melemparkan koin itu. Koin itu berputar di udara, dan jatuh tanpa melewati tinggi bahunya, lalu mendarat di telapak tangannya yang terbuka. Kali ini, sisi angka menghadap ke atas. Hasilnya negatif. Tak ada siapapun yang menyusup ke kamar Klein tadi malam. Kertas itu tak mungkin berputar sendiri tanpa alasan. Apakah aku berjalan dalam tidur? Tidak. Aku bahkan bisa tetap sadar ketika kapten menyerang mimpiku. Klein tiba-tiba mengerutkan dahi, dan memikirkan dua kemungkinan. Pertama, ramalan itu terganggu dan menghasilkan hasil yang menyesatkan. Kedua, orang yang menyusup bukanlah manusia. Klein tidak terburu-buru untuk memastikan dugaan umumnya. Ia berpura-pura seolah tak terjadi apa-apa, dan membalik halaman itu agar menghadap ke arahnya. Informasi yang ia tulis tentang Ian Wright sepenuhnya benar. Ia akan tetap mendapatkan jawaban positif, sekalipun menggunakan teknik ramalan untuk memastikannya. Oleh karena itu, ia percaya bahwa orang-orang di bawah kendali sang duta besar akan mengikuti jejak penyelidikan ini dan memperoleh sesuatu sebagai hasilnya. Kecil kemungkinan mereka akan termotivasi untuk membalas dendam padanya untuk saat ini. Demikian pula, ia akan terus membiarkan kertas itu terbuka di mejanya, agar bisa dilihat oleh Departemen Khusus Militer yang sedang memantaunya. Itu akan mengalihkan perhatian mereka dari dirinya, dan memusatkan fokus pada Ian Wright. Setelah itu, akan terjadi perlombaan melawan waktu, untuk menemukan Ian lebih dulu dari sang duta besar. Dengan begitu, Klein akan menjadi jauh lebih aman. Rasanya seperti aku sedang berjalan di atas tali. Apa ini trik khusus milik seorang clown? Ia menggeleng sambil tersenyum geli. Ia membuka jendela Oriel, berharap bisa menghirup udara segar pagi hari, tetapi di luar ada kabut asap tebal yang mencekik,
membuatnya menutup jendela dengan pelan. Menekan kertas berisi informasi Ian dengan botol tinta, Klein pergi ke kamar mandi terdekat, dan dengan cepat mencuci muka. Lalu ia mengambil mantel panjang hitam berkancing ganda, dan topi setengah tinggi yang tergantung di gantungan, kemudian berjalan turun ke lantai pertama. Hari ini, ia punya janji sarapan dengan pengacara Jurgen. Menarik tongkat hitam berlapis perak dari tempat payung di foyer, Klein berjalan menyusuri tepi jalan dalam kabut tebal, yang jarak pandangnya tak lebih dari 10 meter, sampai akhirnya, ia tiba di Jalan Minsk nomor 58. Ia menekan bel rumah gelap itu. Saat suara denting menggema, seekor kucing hitam bermata hijau dengan ekor tegak, tiba-tiba muncul dalam benaknya. Brody si kucing hitam berjalan lurus ke arah pintu. Setelah bersiap selama 2 detik, ia melompat dan meraih pegangan pintu. Kemudian, seperti biasa, ia jatuh dan memutar pegangan pintu dengan berat badannya, membuka pintu itu. Dengan suara berderit, angin pagi menerobos masuk, dan pintu perlahan terbuka. Brody si kucing hitam melirik Klein dengan angkuh saat berjalan ke samping. Betapa pintarnya kucing ini, puji Klein saat berhadapan dengan nenek tua bernama Doris, yang mengenakan celemek putih. Doris tertawa kecil, keriput di wajahnya tampak lebih lembut. Itu tergantung suasana hatinya. Sebagian besar waktu ia bertingkah bodoh, seolah tak mengerti apa yang kau katakan. Oh, aku sudah menyiapkan sup lobak kacang terbaikku untukmu. Makanlah dengan roti. Sup lobak kacang. Terdengar seperti sesuatu yang dicampur secara acak. Klein tersenyum. Aku menantikannya. Sang pengacara keluar dari kamar mandi. Bahkan di rumah, tak peduli baru bangun sekalipun, ia tetap berpakaian rapi. Kemeja putihnya disetrika, rompi coklat kekuningannya pas di badan, dan celananya terlihat baru saja disetrika. Kontrak yang kau minta sudah selesai? Periksa apakah ada yang terlewat? Mata biru Jurgen menyapu sekilas. Ia tidak berbasa-basi dan langsung ke inti. Rambut coklatnya tersisir rapi ke belakang, dan kilau pomade terlihat jelas. Baiklah. Klein menyandarkan tongkatnya, melepas topi dan mantelnya, lalu mengikuti Jurgen ke ruang kerja di lantai pertama, tempat ia menerima kontrak tebal. Ia berdiri di sana, membalik-baliknya secara santai. Semakin ia membaca, semakin kepalanya terasa sakit. Akhirnya, ia hanya membaca bagian-bagian pentingnya saja. Semoga semua yang diperlukan sudah ada di sini, termasuk klausul yang sebelumnya terlewat, seperti pembentukan 3 tahap untuk menentukan jumlah uang yang akan diberikan kepada Leopard berdasarkan progresnya, alih-alih pembayaran sekaligus sebesar 100 pound. Tahap pertama mencakup 50 pound. Ya, dengan begitu aku tidak perlu pergi ke Bank Backland untuk mengambil sisa 100 pound dari rekening anonimku. Uang yang kupunya sudah cukup. Klein menutup dokumen itu, tersenyum pada Jurgen, dan berkata, aku puas, keahlian profesionalmu lebih baik dari yang kubayangkan. Sambil berkata demikian, ia mengeluarkan 2 lembar uang 1 pound yang sudah ia siapkan. Jurgen menerima uang itu, memberikan sisa kontrak pada Klein, lalu berkata dengan nada serius, jika ada kesalahan saat penandatanganan, ada 2 salinan cadangan. Ingat untuk menghancurkan sisanya setelah semuanya selesai. Mesin penghancur kertas saat ini adalah mesin mekanis yang diputar dengan tangan. Klein hendak mengangguk, ketika Nyonya Doris tiba-tiba berteriak dari ruang makan, "Nak, saatnya sarapan." Pendengaran nenekku sudah menurun, jelas Jurgen sambil memberi isyarat pada Klein untuk ikut bersamanya. Klein mengikutinya ke ruang makan, dan melihat Nyonya Doris menuangkan sesendok cairan kuning kehijauan dari panci hitam ke piring. Nah, cobalah sup lobak kacangnya. Ini rotimu. Nyonya Doris tersenyum, sambil menunjuk ke tumpukan makanan yang mencurigakan. Klein menatap Jurgen yang terlihat lebih serius dari sebelumnya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Memaksakan diri untuk duduk, Klein mematahkan sepotong roti putih, mencelupkannya ke dalam sup kuning hijau itu, dan memasukkannya ke mulutnya dengan semangat seorang petualang. Ia terkejut menemukan bahwa rasanya ternyata cukup enak. Rasa asin yang lembut berpadu dengan sedikit manis yang menggugah selera. Rasa itu juga semakin menonjolkan aroma lembut roti. Nenekku dulunya seorang juru masak yang hebat, ujar Jurgen santai sambil menikmati sarapannya perlahan. Lalu kenapa kau harus tetap berwajah datar?
Aku jadi tidak berselera melihatmu makan. Gumam Klein dalam hati, sambil membiarkan dirinya larut dalam rasa santai dan bahagia yang dibawa oleh hidangan itu. Setelah meninggalkan rumah Jurgen, ia melakukan 3 perjalanan ke Jalan Sirte di St. George Borough, di mana ia membuat perjanjian resmi dan membayar Leppard sebesar 50 pound pertama. Jumlah kedua sebesar 30 pound akan dibayarkan dalam 2 minggu, tergantung pada progres Leppard. Kini, Klein hanya menyisakan 21 pound 8 soli. Kemudian, ia kembali ke Sherwood Borough dan pergi ke perpustakaan umum untuk membaca Tusok Times selama 1 tahun terakhir, guna mencari berita tentang Duta Besar Intis untuk Kerajaan Loen. Menjelang tengah hari, akhirnya, ia melihat foto hitam putih dan memastikan bahwa itu adalah orang yang ia lihat dalam ramalan mimpinya. Bakerland Jin Madan. Gumam Klein menyebut nama Duta Besar Republik Intis itu dalam hati. Ia meninggalkan perpustakaan dan mencari restoran kecil untuk makan siang. 10 menit menjelang pukul 3, Klein berpura-pura tidur siang. Ia menutup tirai, melangkah 4 langkah berlawanan arah jarum jam, dan tiba di atas kabut abu-abu. Pertama, ia meramal apakah Departemen Khusus Militer telah mengendurkan pengawasan terhadapnya dan mendapat hasil positif. Lalu, ia menulis pernyataan ramalan yang ia pikirkan di pagi hari. Penyusup dari tadi malam. Bersandar di kursinya, ia menggumamkan kalimat itu. Kelopak matanya terpejam saat ia tertidur. Kamar tidurnya tampak dalam dunia ilusi yang terpisah dan samar. Saat itu, Klein melihat bayangan hitam merayap di celah bawah pintu. Seekor cacing benang ramping berwarna hitam besi merayap masuk ke dalam kamar. Tubuhnya melengkung di tengah, lalu merata kembali, terus mengulanginya saat bergerak menuju meja kerja. Gerakannya sangat kaku, seolah-olah rangkaian gerakannya diperlambat secara paksa, membuatnya tampak aneh. Cacing hitam itu merayap ke depan meja dan naik ke atas, meninggalkan jejak lendir yang cepat menguap di belakangnya. Ia berhenti di depan kertas bertuliskan tentang Ian Wright. Kepalanya terangkat, dan tubuh bagian tengahnya berdiri, hanya ekornya yang menopang tubuh. Saat ini, bentuknya benar-benar mirip manusia. Setelah memeriksanya sebentar, cacing hitam itu membalikan kertas, lalu menghilang kembali ke arah semula. Jadi begitu. Artinya, bukan karena penyusup itu tidak ingin membalas dendam padaku tadi malam. Dia memang tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kecuali jika cacing besi hitam ini sangat beracun. Klein mengangguk penuh pencerahan. Ia kemudian menggunakan ramalan dan memperoleh kepastian bahwa Beyonder yang mengendalikan cacing hitam itu melakukannya atas perintah Duta Besar Bakerland. Setelah semua itu selesai, ia sepenuhnya menutupi kantong kertas di sudut dengan kabut abu-abu dan mengirim pesan kepada Desan, Derek. Saat jarum jam saku menunjukkan waktu yang tepat, Klein memanggil Justice, The Hanged Man, dan The Sun sekaligus. Klub tarot minggu ini pun berlangsung sesuai jadwal. Kabut abu-abu yang familiar dan siluet manusia yang samar pun muncul. Audrey, yang berhasil naik ke urutan 8, setengah berdiri, mengangkat roknya, dan menyapa mereka dengan gembira. Selamat siang Tuan Full. Selamat siang Tuan Hangman. Selamat siang Tuan Sun. Klein, yang telah mengaktifkan Spirit Vision sebelumnya, menyadari perubahan pada lapisan permukaan astral projection di kedalaman ether tubuh Miss Justice berkat keunikan kabut abu-abu. Sambil tersenyum kecil, ia berkata, "Selamat datang, Nona Telepatis." Audrey tersenyum sopan dan mengucapkan beberapa kata kerendahan hati sebelum berbalik menghadap orang di seberangnya. "Tuan Hanged Man, seharusnya kau menyerahkan 6 halaman minggu ini. Mungkin, ketika Tuan Full membacanya, beliau akan memikirkan sesuatu dan berbagi sedikit lagi pengetahuan umumnya dengan kami." Ujung bibirnya melengkung penuh antisipasi. Alger mengangguk dan mulai menyerahkan 6 halaman dari buku harian Rosel dengan bantuan Klein. Sebelumnya, ia sempat berpikir untuk bertanya pada The Fool, apakah ia sebaiknya langsung mengorbankan sisa buku harian itu. Namun, melihat The Fool tampak tidak terlalu tertarik atau tidak berinisiatif menyebutkannya, ia mengurungkan niat tersebut. Dan hal itu sesuai dengan pemahamannya tentang The Fool. Buku harian Rosel memang memiliki pengaruh tertentu bagi sosok setengah dewa itu, Tuan Full, tetapi tidak begitu besar. Ia akan tetap mengumpulkannya
tetapi jelas tidak terburu-buru. 6 halaman buku harian itu selesai dengan cepat. Saat Alger hendak menyerahkannya kepada The Fool, yang duduk di ujung meja perunggu panjang, ia tiba-tiba teringat sesuatu. Ia buru-buru berkata dengan hormat, "Tuan Fool, aku telah memperoleh sebuah informasi yang berkaitan dengan Secret Order. Tidak ada penghalang informasi di lautan. Hanya saja penyampaiannya tidak tepat waktu. Para bajak laut juga menghargai informasi dan sering mengirim orang ke pulau koloni untuk bertukar kabar yang telah mereka kumpulkan. Melalui jalur itulah, Alger mengetahui sesuatu tentang Secret Order. Sangat baik." Klein mengangguk ringan, memberi izin pada The Hanged Man untuk menceritakan apa yang ia ketahui. Ia tidak menghentikan Miss Justice maupun The Sun untuk mendengarkan. Hal ini akan membantu yang pertama mengumpulkan lebih banyak informasi tentang Secret Order, sementara yang terakhir masih belum memahami apapun. Di saat yang sama, ia membuat 6 halaman buku harian itu muncul di tangannya. The Hanged Man berkata dengan tenang, "Secret Order memiliki hubungan tertentu dengan Republik Intis." Republik Intis? Ya, Kaisar Rosel berasal dari Intis, dan Zaratul pernah mencarinya di Trier, ibu kota Intis. Secret Order juga terlibat dalam insiden terkenal di Intis. Baiklah, tidak terlalu mengejutkan kalau Secret Order masih memiliki hubungan dengan Republik Intis hingga sekarang. Setelah mencocokkan informasi baru ini dengan pengetahuannya, Klein memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh The Hanged Man itu benar. Tepat sekali, aku akan berurusan dengan Duta Besar Republik Intis. Klein tidak terburu-buru membaca buku harian Rosel. Ia mengangkat kepalanya dan menatap ketiga anggota klub tarot itu.